Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Dwi Rokayah beserta rekan saya Cesiana akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Madrasah. Langsung saja, yang poin A adalah sejarah berdirinya madrasah. Kata madrasah berasal dari akar kata darosa yadrusu darsan, yang artinya belajar. Madrasah merupakan isim makani dari kata darosa yang berarti tempat duduk untuk belajar. Dalam konteks Indonesia, istilah madrasah telah menyatu dengan istilah sekolah formal atau perguruan di bawah binaan Departemen Agama. Dalam sejarahnya, madrasah merupakan tahap ketiga dari perkembangan sejarah pendidikan Islam. Dari urutan pertama yaitu masjid, kedua yaitu masjid kan, kemudian madrasah. Masjid pada awal-awal perkembangan Islam tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah seperti sholat saja, akan tetapi juga digunakan untuk lembaga pengajaran, rumah pengadilan, aula pertemuan bagi tentara, dan rumah penyambutan duta. Tahap kedua dari sejarah pendidikan Islam adalah masjid kan, yaitu masjid yang dilengkapi dengan bangunan asrama atau pondokan bagi para siswa untuk belajar yang masih berdampingan dengan masjid. Memahami makna istilah masjid kan ini, makna yang paling tepat itu adalah asrama, yang pembangunannya ini berkaitan erat dengan kepedulian umat Islam saat itu terhadap para penuntut ilmu, khususnya yang berasal dari luar daerah. Setelah dua tahap perkembangan di atas, barulah muncul madrasah yang khusus diperuntukkan sebagai lembaga pendidikan. Kompleks madrasah terdiri dari ruang belajar, ruang pondokan, dan masjid. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad ke-11-12 Masehi atau abad ke-5 Hijriah, khususnya ketika Wazir Bani Seljuk Nizam Al-Mulk mendirikan Nizamiyah di Baghdad, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran Syiah. Sedangkan sejarah berdirinya madrasah di Indonesia diperkirakan pada awal abad ke-20 Masehi. Hal itu berbarengan dengan munculnya ormas Islam semisal Muhammadiyah dan NU. Tim penyusun sejarah pendidikan Islam di Indonesia dari Dirjen Bin Baka Depak RI menetapkan bahwa madrasah yang pertama kali didirikan adalah Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatera Barat, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 Masehi. Dari berbagai literatur tentang munculnya madrasah di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa paling tidak ada dua faktor yang melatar belakangi munculnya madrasah di Indonesia. Yang pertama adalah adanya gerakan pembaharuan Islam di wilayah Timur Tengah dan Mesir, di mana banyak pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah setelah kembalinya dari wilayah tersebut membawa semangat pembaharuan ke tanah air. Yang kedua adalah adanya kolonialisme Belanda, respon terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sedang menjajah Indonesia saat itu. Pemerintah Hindia Belanda menunjukkan sikap diskriminatif terhadap umat Islam, misalnya membuat peraturan sebagaimana tertuang dalam pasal 179 ayat 2 Konstitusi Hindia Belanda melarang pendidikan agama diajarkan di sekolah umum milik pemerintah dengan alasan pemerintah bersikap netral. Padahal dalam praktiknya tidak seperti itu. Sekolah Kristen didirikan di setiap karesidenan dan mendapat subsidi rutin, sedangkan dakwah Islam di daerah animisme dilarang. Dan pemerintah Belanda juga membiarkan upaya penghinaan terhadap Islam dan melarang hal demikian terhadap Kristen. Jadi, madrasah itu bukan lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, akan tetapi berasal dari daerah dunia Islam Timur Tengah yang berkembang sekitar abad ke-11 Masehi. Yang selanjutnya adalah poin B, yaitu perkembangan pendidikan madrasah. Madrasah sebelum kemerdekaan atau masa penjajahan. Kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda memunculkan reaksi umat Islam, baik secara defensif maupun progresif. Reaksi defensif ditunjukkan terutama oleh ulama tradisional dengan cara menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Sedangkan reaksi progresif dilakukan dengan pertimbangan bahwa dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modern yang sekuler harus dilawan dengan pendirian lembaga modern ala mereka berbasis Islam. Dengan demikian, cara progresif ini dilakukan umat Islam dengan cara menolak sambil meniru. Reaksi progresif ini terutama dipelopori oleh sejumlah ulama pembaharu, yaitu mereka yang mulai bersentuhan dengan gerakan pembaharuan yang telah menggema di Timur Tengah sejak awal abad ke-19.
Maka melalui pola moderat ini berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum berciri khas Islam dengan beberapa corak. Yang pertama adalah pendirian madrasah dengan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum atau madrasah plus sebagaimana dilakukan Madrasah Adabiyah Padang Panjang pada tahun 1909. Yang B adalah pendirian sekolah umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama atau sekolah plus seperti yang ditawarkan Sekolah Adabiyah Padang pada tahun 1915. Yang poin C adalah pendirian madrasah dengan bidang kajian sepenuhnya agama atau madrasah diniyah yang dikelola secara modern sebagaimana ditawarkan Madrasah Sumatera Tawalib pada tahun 1919. Dalam perkembangan berikutnya, pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara masif oleh umat Islam di berbagai penjuru tanah air. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, poin B, mengenai madrasah di awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, segera dilakukan upaya-upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, BPKNIP. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dalam sidangnya tanggal 29 Desember 1945 membuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang intinya agar selekas mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru sebagai respon atas rekomendasi BPKNIP tersebut. Tanggal 1 Maret 1946, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Dr. MRTSG Mulia melalui surat keputusan nomor 104 BHG membentuk sebuah komisi khusus dengan nama Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Soegarda Purbawakja dengan tugas 1. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah. 2. Menetapkan bahan pengajaran tentang mempertimbangkan keperluan yang dipraktis dan jangan terlalu berat. Yang ketiga, menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap jenis sekolah termasuk fakultas. Perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri sejak 3 Januari 1946. Karena lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Perkembangan madrasah yang paling spektakuler pada masa Orde Lama adalah dengan didirikannya pendidikan guru agama atau PGA dan pendidikan Hakim Islam Negeri PHIN. Hal ini dianggap spektakuler karena berdirinya kedua lembaga Islam ini sebagai momentum penting perkembangan madrasah. Karena 1. Pendidikan ini akan mencetak tenaga-tenaga profesional dalam pengembangan agama Islam. Kedua, pendidikan guru agama akan mencetak calon-calon guru agama yang fokus pada pendidikan agama Islam. Yang poin ketiga, madrasah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kehadiran Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 semakin memperkuat posisi madrasah sebagaimana telah dirintis dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 2 Tahun 1989. Di antaranya, indikatornya adalah penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah yang hal ini tidak dikemukakan dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa pasal tersebut akan menunjukkan hal yang dimaksud. Pertama, pasal 17 ayat 2, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau berbentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS yang berbentuk lain yang sederajat. Yang kedua, pasal 18 ayat 3, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas
atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau berbentuk yang lain yang sederajat. Sekian presentasi dari kelompok 13. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.